Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam ayah. Ayah mau membacakan kisah-kisah hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Oke. Sekarang mah judulnya Sapi Bani Israel. Oke. Gitu langsung aja ya. Iya. Nah, pada suatu waktu Bani Israel diminta untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka mengira Nabi Musa alaihissalam hendak membuat mereka sebagai bahan ejekan. Emang buat apa nyembelih sapi betina? Emang ada apa awalnya? Nah, jadi gini Kak. Kenapa disuruh menyembelih seekor sapi betina? Nah, ini adalah petunjuk dari Allah agar Nabi Musa bisa memecahkan suatu kasus kejahatan Kak. Jadi sebelumnya ada kasus kejahatan. Kasus teh apa? Peristiwa kejahatan, kejadian yang sedang mereka tanyakan, oleh Bani Israel tanyakan. Jadi ada suatu pembunuhan terhadap seorang laki-laki. Nah, ini tidak ada yang mengaku siapa yang ngebunuh si laki-laki ini. Nah, mereka terus-menerus bertanya kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini Kak meminta petunjuk kepada Allah agar bisa mengetahui siapa sih yang membunuh laki-laki ini, si pemuda ini. Karena di antara Bani Israel tidak ada yang mengaku, ya. Nah, maka Nabi Musa oleh Allah disuruh untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, kita teruskan ceritanya ya. Iya. Mereka Bani Israel terus bertanya tentang usia sapinya gimana. Usia sapinya berapa nih? Jenis kelaminnya gimana? Warnanya apa? Dan ciri spesifik lainnya bagaimana? Setiap kali dijawab, mereka kembali bertanya dan tidak segera melaksanakan perintah Allah. Ini ciri khas Bani Israel itu dulu ya, banyak nanya padahal udah jelas perintahnya. Iya. Nah, begitulah sifat Bani Israel, mereka cenderung suka membangkang dan enggan melaksanakan perintah Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menghendaki kemudahan bagi mereka, namun mereka sendiri yang mempersulit diri. Jika mereka tidak terus bertanya, sebenarnya cukup sapi mana saja mereka bisa sembelih. Nah, karena itu mereka harus bersusah payah mencari sapi yang dimaksud. Nah, kemudian singkat cerita mereka pun menyembelihnya Kak. Menyembelih sapinya nih. Nabi Musa alaihissalam mengambil salah satu bagian tubuh sapi itu untuk dipukulkan pada tubuh orang yang meninggal tadi Kak. Nah, sehingga orang itu hidup lagi dengan izin Allah. Dikira kakak itu mati terus. Ya, karena dengan izin Allah mayat itu bisa hidup kembali. Allah kan maha kuasa. Iya. Nah, si mayat itu lalu menunjukkan siapa yang telah mencelakainya atau siapa yang telah membunuhnya. Nah, dia yang membunuh aku. Ditunjuklah salah satu dari Bani Israel, salah satu orang. Kemudian setelah dia memberitahukan bahwa dia yang membunuh aku, maka mayat ini kembali meninggal kembali nih orang ini. Allahu Akbar, itulah kuasa Allah. Allah menunjukkan kuasanya dan menjadikan sapi betina itu sebagai perantara atau sarana untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada hambanya. Nah, pesan hikmahnya nih. Nah, Allah itu maha bisa. Allah itu maha bisa, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah berkehendak melakukan sesuatu, maka pastilah terjadi. Seperti menghidupkan orang mati dan mematikannya kembali. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Kenapa pas dia yang mayatnya hidup lagi, pas ditunjuk mati lagi? Iya, itu kan sudah kehendak Allah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 67 yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Nah, jadi hikmahnya adalah ketika Allah sudah memerintahkan sesuatu yang jelas, maka kita jangan banyak bertanya. Disuruh sholat, udah jelas sholatnya 5 waktu, kerjakan aja. Jangan
hanya yang malah mempersulit diri kita ya. Baik. Ya, oke. Alhamdulillah. Lah. Apa itu lebahnya? Lebah. Oke.